Berapa jarak lubang mulsa untuk tanaman dari bibit kata atau dari umbi? Masih banyak yang bertanya begitu ya. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulsa, ini ada beberapa ya. Untuk tanaman porang itu menggunakan mulsa yang berbeda-beda. Untuk cara kita punya cara untuk mulsa itu kita bagi dua. Untuk mulsa kata kita bagi yang pakai 100 lebar 120. Untuk mulsa umbi kita pakai yang 160. Nah, terus untuk gulutan pada dasarnya untuk mulsa, lubang mulsa itu kayak apa ya, sebenarnya sudah saya upload dulu ya untuk jarak tanam. Jarak tanam ini sebenarnya nanti untuk mulsa pun juga tinggal mengikuti ya. Pada dasarnya masih pada bingung ya untuk membuat mulsanya itu, menentukan bagaimana cara pemasang dan sebagainya, ukurannya bagaimana. Mungkin saya perlu jelaskan di awal dulu untuk gulutan ya. Untuk gulutan itu kita bikin rata-rata yang kita gunakan itu misalkan di lahan itu kayak demikian. Nah, ini biasanya untuk gulutan-gulutan ini kita lebar atas gulutan kita kasih biasanya untuk lebar 70 cm. Nah, terus jarak antara atas dengan atas ini juga jaraknya sekitar 70. Dan untuk di bawah ini kemungkinan 40 sampai 50 cm tok tuh yang di bawah ya. Nah, ini supaya untuk kemiringan ketinggian gulutan ini bermacam-macam variasi ya. Kalau kita untuk lahan-lahan biasa itu kita bikin antara sekitar 25 sampai 30 cm. Tapi untuk khusus untuk lahan-lahan yang dimana itu airnya banyak, kira-kira itu bekas sawah, untuk sawah yang mungkin pada waktu curah hujan tinggi, gulutan tolong nanti ditinggikan ya sampai dengan 50 cm ya. Nih, sampai dengan 50 cm. Ini supaya nanti untuk air itu tidak mengganggu umbi porang yang ada di dalam gulutan. Nah, ini yang jelas untuk pertama gulutan. Nah, terus untuk yang namanya mulsa itu kita bikin, saya menggunakan ukuran 120 ya. 120 cm. Ya, nanti kita tinggal bagi. Untuk yang di sini 70. Untuk turunnya yang di sini itu rata-rata 25. Sehingga 120 itu pas ya nyampe di sini. Kalau kita gambar mungkin nih. Nah, sisanya ini 25 cm. Yang di sini itu 70. Ya. Terus untuk lubang bagaimana? Lubang ini kita bikin dari as tengah ini, jaraknya ke sini 20 sekitar 40 cm. Ya, jarak lubang ke kanan kiri ini itu 40 cm. Nah, terus jarak lubang antara lubang memanjang itu biasanya kita bikin itu sekitar 30 cm. Nah, dengan perhitungan yang kayak gini, dalam 1 hektar itu akan muat sekitar 46.000 batang. Nah, biasanya untuk 2 lubang. Tapi kalau mungkin ya Anda posisinya di dataran rendah tanpa naungan, ini untuk tanaman bisa dirapatkan supaya nanti daunnya saling menutup ya. Karena cahayanya banyak, daunnya menutup. Ini biasanya saya tambah kalau di MDPL rendah ini untuk efisiensi lahan. Khusus untuk lahan MDPL rendah yang tanpa naungan. Ini bisa ditambahkan dengan yang di atas. Berarti untuk 1 hektar rata-rata biasanya muat sampai 70.000. Ini untuk masalah mulsa ya. Terus lubang mulsa ini pakai diameter berapa? Kalau seandainya dari kata itu ada yang kata kecil, ada yang kata besar. Ya, untuk lubang nanti sesuaikan saja. Rata-rata kalau dari kata itu antara 10 cm sampai dengan 12 cm diameternya ya. Nih, diameter lubang.
Ini yang untuk kata, untuk mulsa ya, cara ngelubang ini kayak gini. Terserah Anda mau pakai yang dua, kanan kiri, atau tengahnya dikasih. Kalau saya saran, kalau yang di MDPL rendah tanpa ruangan boleh dikasih. Untuk MDPL tinggi cukup dua. Ya, cukup dua. Nah, ini untuk kata tak kira itu. Terus lanjut yang untuk umbi. Nah, ini tak hapus. Terus untuk umbi. Nah, umbi ini tinggal kita sebenarnya ganti ukuran ya. Ukuran, karena umbi itu besar, biasanya saya menggunakan gulutan atas itu 1 meter. Nah, 1 meter. Nah, ini untuk lubang ininya juga sama. Nah, untuk pemasangan mulsa nih, itu pun juga nanti hampir sama. Cuman untuk jarak ya, jarak antara lubang satu dengan lubang satunya, ini biasanya saya pakai jarak 50. Nah, untuk jarak yang kedua di sini, kalau umbinya besar, umbi yang sekitar setengah kilo sampai 1 kilo, kita kasih jarak juga 50. Tapi kalau umbi-umbi kecil, biasanya jarak nanti ini jaraknya ini itu bikin 40. Nah, umbi kecil. Kalau ini umbi besar. Nah, kalau dibikin jarak yang 50 kali 50, ini untuk 1 hektar itu bisa muat sekitar 23.000 batang. Nah, kalau di bawah MDPL rendah tanpa naungan bisa saja ditambahkan yang di sini 1. Kalau ditambahkan 1 berarti muat 1 hektar, nah itu sekitar 35.000 batang. Nah, ini untuk mulsa yang pakai umbi. Terus untuk lebar ya, lebar umbi. Kalau umbi kecil biasanya pakai ukuran diameternya itu 12 cm. Untuk umbi yang besar biasanya pakai 15 cm. Karena apa? Ya, diameter dari umbi yang 1 kilo itu rata-rata sekitar 15 cm. Jangan sampai nanti kita masuk ke mulsa lubangnya nggak muat. Itu permasalahan-permasalahan untuk masalah mulsa ya. Karena untuk mulsa ini kemarin banyak tanya ke Mbak Oki yang kemarin kita buka untuk konten di YouTube kita, yakni harga mulsa dan sebagainya, termasuk nomor teleponnya Mbak Oki sudah saya cantumkan di situ. Nanti yang butuh mulsa silahkan, butuh paranet, butuh polybag silahkan menghubungi. Ya, ini rata-rata Mbak Oki akan telepon ke kita ya, jaraknya gimana Pak, ini ada pertanyaan dari A, B, C, D dan sebagainya. Mungkin kita upload dan kayak gini mungkin bisa lebih jelas ya, lebih jelas nanti untuk gambaran. Dan yang lubang pun juga akhirnya bertanya-tanya. Nah, setiap hari kita tanya-tanya gitu, begitu terus. Ini pada dasarnya ya kita ngasih lubang mulsa yang demikian. Terus untuk dengan kapasitas ya, dengan kapasitas tanaman yang untuk 1 hektar. Untuk luas lahan, nah ini masih juga banyak yang bertanya. Untuk lahan saya itu kira-kira muat berapa kan gitu. Ini banyak yang bertanya untuk satuan-satuannya, mungkin saya kurang paham ya, antara satuan yang bertanya 1 rantai, ada yang 1 kubik, ada yang 1 petak, ada yang 1 patok, ada yang macam-macam untuk satuan ya. Standar nasional kan kita tahunya pakai meter ya. Untuk meter. Lah menentukan berapa jumlah kapasitas, kalau seandainya tadi kita cari dari tanaman kata dengan jarak 30-40 ini, dalam 1 hektar itu muat 46.000. 1 hektar itu sekitar 10.000. Nah, ini untuk luas ini biasanya kita tinggal mengalihkan 4 ya. Kali 4. Ya, kali 4 kalau dibikin kayak gini saja. Tengahnya enggak ya. Berarti ini muat sekitar 40.000. Ini gambaran. Ya, tapi kalau ditambah 1 lagi di tengah di sini, ini biasanya luas kali 6. 10.000 kali 6. Nah, ini sekitar 60.000 batang. Nah, ini kalau Anda mempunyai luas tanah ya 1.000,
ya berarti munculnya nanti itu sekitar 4.000 batang. Kalau Anda punya luas tanah itu 1.000 ditanami yang sistem kayak gini, ya ada 6.000 batang. Intinya ke situ ya untuk jumlah tanam. Nah, ini dengan adanya jumlah tanam ini secara otomatis kita akan bisa menghitung untuk estimasi hasil ya. Estimasi hasil budidaya tanaman porang. Nah, ini tolong diperhatikan nanti untuk pelubangan, terus untuk jarak tanam supaya kita maksimal. Perhatikan untuk tinggi rendahnya suatu tempat, perhatikan juga untuk masalah kesuburan hidupnya tanah supaya tanaman kita lebih maksimal. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.